Hai teman-teman minta tanaman, apa kabarnya kalian? Berjumpa lagi di channel saya. Kali ini videonya segala tentang sesuatu yang bisa membuat anggrek kalian subur. Kunci utamanya ya ini ada di depan kita. Jadi kita kan ya sharing lagi ya tentang ini, tentang bakmi atau akar perakaran ini. Gimana sih bang bisa begini? Apakah ini 100% murni dari pengaruh pupuk atau yang lainnya? Jadi kita akan bahas di video ini, jadi terus saksikan sampai habis ya. Oke. Ya teman-teman minta tanaman, seperti kalian lihat nih di depan sini akarnya sangat-sangat banyak, sangat-sangat subur sekali. Sebenarnya kunci utamanya sudah sering sekali kita bahas di video-video sebelumnya, tapi kali ini kita akan fokus ya ke akarnya aja deh. Udah deh ke akar. Kok bisa akarnya seperti ini? Sebenarnya kunci utamanya yang pertama media tanamnya ya teman-teman. Media tanam sangat penting sekali sebagai kunci agar akar anggrek begini. Jadi pilihlah media tanam yang poros. Nah, poros itu adalah artinya media tanam yang tidak mengandung air atau tidak menyimpan air terlalu lama. Misalkan nih kalian siram itu hanya bertahan hanya setengah jam atau 15 menit udah kering, atau ya 1 jam lah paling lama. Jangan sampai kalian menggunakan media tanam yang banyak menyimpan air atau lama menyimpan air, sehingga ketika terkena air itu basahnya itu lama, bisa setengah hari atau seharian. Nah, kalau basah terlalu lama seperti itu, biasanya akarnya akan sulit untuk lebat seperti ini. Kenapa? Karena ketika dia akan lebat kemudian menyentuh media tanam yang terlalu lembab atau terlalu basah, biasanya akan busuk atau mati, ataupun hanya akan berkutat di sekitar situ saja. Jadi karena basah nih airnya, akarnya ya udahlah nggak usah banyak-banyak memproduksi akar, kan udah ada di sini airnya. Akhirnya akar yang diproduksi cuma sedikit. Biasanya pengalaman saya sih seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini lagi salah satu contohnya. Jadi media tanamnya cuma sedikit aja nih. Kunci utamanya itu media tanam, kemudian penempatan, angin dan cahaya. Itu lah teman-teman. Pokoknya kalau kalian bisa tepat, nah akarnya pasti akan banyak. Nah, kayak gini ya. Kayak kalau dendrobium kan dia butuh tempat yang hangat, terang, banyak sinar matahari. Taruh di tempat yang seperti itu. Kemudian media tanamnya yang poros, jangan banyak mengandung air atau lama menyimpan air, maka dia akan begini nih. Nah, bisa kalian tempel aja di kayu, bisa di arang, atau kalau mau di pot juga media tanamnya jangan terlalu banyak-banyak, dan bisa letakkan di tempat-tempat yang tinggi, yang banyak terkena matahari lagi, yang banyak terkena angin, yang aliran udaranya bagus, yang anginnya lancar, maka otomatis dia akan mengikuti seperti ini sendiri. Jadi banyak sendiri nih. Lihat akarnya. Tuh, tadi yang pertama tadi akarnya banyak, ini juga nggak kalah banyak lagi teman-teman. Nah, ini progres, memang belum terlalu banyak, tapi progres akan kebanyak itu sudah ada. Jadi bentar lagi juga akan bergerombol banyak akarnya. Kenapa? Ya ini nih. Karena kering di sini dalam artian jangan yang kering banget ya teman-teman ya. Tetap ada unsur basahnya atau unsur airnya, tapi ya tidak banyak, itu kering tapi sejuk gitu loh. Gimana sih ngomongnya? Lihat nih. Ini belum, kalau di daerah sini tuh belum pernah masuk konten sebelumnya. Ini ya, akarnya udah progres, ini progres ke banyak. Nah, ini baru beberapa bulan saya tanam. Ini adalah Grammatophyllum scriptum Papua ya teman-teman. Dan akarnya, kalau grama sih saya udah agak hatam ya. Kesukaan dia gimana, tempat yang kering gitu ya, terus tinggi, anginnya banyak, cahayanya cukup. Dia tidak suka tempat-tempat yang misalkan terlalu banyak media tanam. Kalian taruh di dalam pot, letakkan di bawah, itu lambat laun. Yang pertama akibatnya adalah dia, kalau grama ya, pertumbuhannya lambat. Yang kedua, akarnya susah banyak. Yang ketiga, bisa jadi dia mate atau busuk kalau misalkan kalian letakkan di tempat-tempat yang seperti itu. Jadi karena di habitat aslinya itu dia nempel di pohon-pohon yang tinggi ya teman-teman, di pinggir pantai yang banyak angin, atau di tempat-tempat yang cahayanya cukup banyak seperti itu. Nah, ini yang baru juga, kalau ini belum masuk ke blok manapun sebenarnya, kalian bisa lihat sendiri. Kalau ini grama ya, tuh akarnya udah mulai turun. Ini cuma diletakkan aja di atas kayu gitu, udah nggak pakai pot-potan, nggak pakai tetek bengi, tinggal diletakkan, cahayanya cukup, anginnya cukup, sehingga meskipun dia terkena hujan cepat kering, sehingga biarpun musim hujannya tinggi, jadi airnya itu langsung turun ke bawah, tidak sampai terhalang-halang oleh pot dan lain-lain. Kalau yang ini mah udah sering masuk ya.
Ini yang terbesar grama yang kemarin ini juga udah sering kita akan lihat yang lain dulu yang belum pernah kalian lihat. Kalau ini belum pernah sih karena ini baru. Dan ya akarnya udah mulai bangun nih. Kalau grama sih ya ini tinggal digantung atau diletakkan tempat-tempat yang tinggi. Sebenarnya grama itu cukup mudah. Kalau di dalam pot dia akan agak lama. Dan kadang juga kalau di dalam pot itu apa ya, bulbnya itu sering tabrakan loh dengan potnya, jadi agak bengkok dia. Nah kalau diikat-ikat kayak gini dia bebas nih akarnya nih, lihat ini. Oh kalau ini udah pernah kalian lihat sih, mantap ya. Kalau ini akarnya itu ntar lagi kayunya akan hilang ini, dicengkeram sama akarnya. Kita akan lihat sisi yang lainnya ya teman-teman ya. Nih kayunya. Nah ini kering, nggak pakai moss, nggak pakai apa-apa. Jadi penting sekali kita mengetahui karakter anggrek. Kenapa? Ketika kita tahu karakternya maka dia akan subur kayak gini. Ini udah pernah kalian lihat, tapi sekarang akarnya jadi lebih banyak lagi. Tuh, tuh kan. Ini media tanamnya nggak ada, cuman sabut kelapa terus digantung aja. Nggak perlu yang kayak terlalu banyak. Kemudian yang penting tempatnya, anginnya di sini kuat, terus media tanamnya secukupnya. Ini progres sih, bentar lagi juga banyak ya, tapi progresnya bagus, cakep ini. Ini digantung media tanamnya sabut kelapa cuma satu udah. Ini di kayu sih, tuh kering, media tanamnya poros, cahayanya cukup, anginnya bagus, mantap. Cahaya cukup di sini dalam artian setiap anggrek itu kan kebutuhan cahayanya beda-beda teman-teman. Kalau ini dendrobium ya sesuaikan saja dengan kebutuhan dendrobium yang suka tempat-tempat yang cahayanya banyak ya. Kalau ini ya, karena ini dendrobium keriting ya. Tuh. Tapi ada juga loh dendrobium yang nggak terlalu suka tempat yang panas ya. Kalian pokoknya kenali saja karakternya. Tuh, akarnya mantap sekali ya. Ini, nah kalau ini udah pernah masuk konten sebelumnya, tapi ini update-nya. Kalau dulu kan akarnya nggak sebanyak ini, tapi sekarang kalian bisa lihat. Tuh, media tanamnya nggak terlalu banyak. Akarnya menggila kemana-mana, kering, panas. Kalau di sini panas banget, malah full matahari dia. Tuh, karena paranetnya nggak nyampe sini, akarnya itu bisa dilihat sendiri. Ini tuh media tanamnya cuma sedikit, akar kadaka sedikit aja. Tuh. Akarnya menjalar kemana-mana. Ya gini, pokoknya kalau kalian udah paham karakternya, anggrek tuh sebenarnya cukup mudah untuk dipelihara ya. Aduh inilah gini, ini grama lagi sih. Wah, bisa gini akarnya, gila sih, mantap. Nah kalau yang kayak gini tuh intinya kalian pahami yang tadi itu sih sebenarnya agroaklimat. Pupuk itu sebenarnya hanya sebagai faktor penunjang teman-teman. Misalkan anggreknya udah sehat, kalian kasih pupuk, tentu nanti akarnya gini nih. Kalian kasih pupuk tuh akarnya akan lebih banyak lagi. Jadi menambah sehatkan anggrek yang memang benar-benar kayak udah sehat sebelumnya pupuk itu. Tapi kalau memang kalian belum paham nih ya, kalian belum paham cara tanamnya, cahayanya, cara peletakannya, media tanamnya, kalian tanam terus anggreknya kurang subur, mau kalian pupuk pakai apa juga dia nggak subur. Jadi harus tetap paham dulu tadi agroaklimat, karakter anggreknya, cahayanya, media tanamnya. Maka setelah kalian paham, ya nanti dia akan jadi kayak gini. Tuh, gila, subur amat sih ini. Anggrek apa ini subur amat? Ya, ini media tanamnya poros, cuma ditempel di kayu, kering, anginnya banyak, cahayanya cukup sesuai dengan kebutuhan anggreknya atau kemauan dari karakter anggrek ini. Ini adalah anggrek apa coba tebak. Tuh, gila, kalau ini sih sering masuk konten. Mantap nggak tuh? Mantap. Ya, semoga bisa menginspirasi ya video kita kali ini. Sebelum saya tutup, saya mau pamer dulu. Nah, ini sebenarnya dulu saya kira bunganya nggak seberapa bagus loh teman-teman. Ini adalah dendrobium salak. Jadi hibrid, dia silangan antara discolor dan stratiotes, dan ternyata cakep bunganya. Lihat tuh, warnanya jadi pink merah gitu ya. Jadi wow, tambah keren nih. Padahal dulu kayaknya, sekarang juga harga anggrek salak tuh nggak terlalu mahal-mahal amat, guys. Cuman dewasa tuh 200 ribuan. Tuh lihat, bunganya cakep, mantap pokoknya.
Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya video kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton videonya sampai di sini. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian semua. Jangan lupa videonya di like, di komen, dan di sharing. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Kapun kah. Sampai berjumpa lagi semuanya. Dadah.